Jangan pernah menyerah, teman, karena perjuangan hidup itu banyak rintangan. Ketika masalahmu hampir menghancurkan hidupmu, kita harus berjuang dan berjuang, teman. Yang namanya hidup kita banyak masalah. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapinya. Ada yang memiliki masalah dalam pendidikannya, masalah dalam keuangannya, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pekerjaannya, dan sebagai masalah lain-lain yang datang silih berganti. Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, mensikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena sesuatu masalah menjadi orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadi orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Semua adalah sama-sama manusia, tetapi ada yang terpuruk karena masalah, dan ada pula yang menjadi lebih kuat dan bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Karena memiliki masalah, semua ini terjadi bukan karena besar atau kecil, dan sedikit banyak masalah yang dihadapi, tetapi sikap dari orang yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Untuk itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana cara menghadapi masalah dan bahkan menjadi masalah sebagai landasan untuk bangkit melompat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketika cobaan dalam hidup seperti datang bertubi-tubi, tapi kenal ampun. Jangan dulu menyerah, teman. Cobalah lakukan cara menghadapi masalah berikut ini agar beban di pundak Anda terasa lebih ringan dan Anda bisa bernapas lebih lega. Berpikirlah dengan secara logika yang bagus menghadapi masalah yang bisa Anda lakukan. Yang harus kita lakukan di dalam banyak masalah, ada 3 metode yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Karena doa adalah salah satu sarana setiap manusia untuk berkomunikasi dengan Sang Khalif, baik untuk mengucapkan syukur dan atau untuk menyampaikan keluhan serta menyampaikan permohonan. Jadi alangkah baiknya, teman, jika di saat menghadapi suatu masalah kita bermohon untuk diampunkan, menghadapi serta menemukan jalan keluar atau solusi bagi masalah yang kita hadapi. Cobalah untuk belajar dari kegagalan. Hidup tidak selamanya baik. Kadang kita berada di atas dan kadang kita ada di bawah. Ingatlah, ini merupakan siklus yang tidak terletak dan merupakan sebuah proses pendewasaan. Begitupun dengan masalah. Terimalah kenyataan tersebut sambil mengambil pelajaran dari kegagalan saat itu. Tanamkan dalam diri bahwa Anda adalah pribadi yang kuat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Karena dalam diri manusia ada hal yang besar dan ada yang kecil. Bila mengikuti bagian yang kecil,
akan menjadi orang kecil, dan bila mengikuti bagian yang besar maka akan menjadi orang yang besar. Yang kedua, tetaplah tenang di dalam menghadapi masalah. Setelah belajar dari kesalahan, kita tidak boleh panik dan harus tetap tenang dalam menghadapi masalah. Agar pikiran tetap jernih, yakinkan dari bahwa tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dalam keseluruhan. Dengan memiliki keyakinan tersebut, niscaya dapat menghindarkan kita dari kondisi mental atau pemikiran yang stres dan penuh emosi, yang hanya akan menghalangi untuk mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah. Yakinlah teman, seorang pelaut yang ulung tidak selalu mendapatkan air yang tenang. Terkadang di dalam berlaut dia sering mendapatkan badai yang sangat besar. Begitu pula kita dalam menghadapi masalah yang kita timpa saat ini. Yakinkan diri bahwa setiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Berusahalah untuk mengetahui mana hal yang harus didahulukan dan mana hal yang harus dikemudiankan. Setiap masalah yang kita hadapi selalulah positive thinking. Maju, bangkit, jangan tertidur terlalu lama, karena proses yang harus kita jalani sangatlah panjang untuk menjadi seorang pejuang dan seorang sukses di dalam hidupnya. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berpikir positif. Selalu memilikilah prasangka baik dan pemikiran positif dalam segala kondisi. Sekalipun saat menghadapi permasalahan, memiliki pemikiran bahwa setiap masalah atau cobaan yang kita alami adalah salah satu cara tiang untuk menjadikan kita orang yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini bisa kita kutip di dalam kitab Mengzi. Begitulah kalau Tuhan yang Maha Esa hendak menjadikan seorang besar, lebih dahulu disengsarakan batinnya, dipayahkan uratnya dan tulangnya, dilaparkan badan kulitnya, dimiskinkan hingga tidak punya apa-apa, dan digagalkan segala usahanya. Maka dengan demikian digerakkan hatinya, diteguhkan watak sejatinya, dan bertambah pula pengertiannya tentang hal-hal yang tidak mampu dengan membaca dan mengimati ayat ini. Yakinlah, ini dapat menumbuhkan serta menambah semangat dalam hati. Syukuri setiap kondisi saat ini. Selalu bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah. Karena sikap ini sekaligus adalah mengubah cara pandangan kita terhadap hidup kita saat ini, hingga kita dapat mengetahui kebaikan pada apa-apa yang kita benci atau tidak kita sukai. Contohnya, jika saat ini belum mendapatkan pekerjaan, kita harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Atau ketika sedang diuji tiang atau Tuhan dengan rumah yang kebanjiran, bersyukurlah karena Anda dan anggota keluarga lain masih diberi keselamatan dan kesehatan hingga hari ini. Ketika Anda banyak bersyukur, cobaan yang besar bisa lihat kecil.
Energi positif ini akan sangat membantu pemikiran positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Cara menghadapi masalah tersebut memang bukan perkara mudah, tapi selama masih memiliki tekad dan respon positif dalam menghadapi segenap masalah, yakinlah teman, kita akan mendapatkan solusi atau jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Walaupun dalam merespon atau menghadapi masalah tidak semudah membaca ketiga tips di atas, tapi setidak dengan selalu bersikap dan berpikir positif dapat membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Karena setiap persoalan yang memiliki awal positif memiliki akhir. Semoga kiranya kita semua selalu dimampukan untuk menjadikan masalah sebagai landasan untuk dapat melompat lebih tinggi hingga menjadi manusia yang lebih baik dan lebih hebat dari sebelumnya. Tetap semangat dalam hidup dan tetap menyukai akan kebaikan dalam karya kebijakan, karena selalu ada rahmat dan karunia-Nya Allah bagi segenap umat kebaikan. Semoga kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain.